menjelaskan, bencana yang terjadi di Sumatera pekan lalu masih terasa sangat memilukan. Ratusan nyawa menjadi korban, sedangkan kerugian material juga tak terhitung jumlahnya. Saat ini masih banyak masyarakat yang ada di Sumatera Utara, Aceh, hingga Sumatera Barat terisolir di tempat-tempat terpencil akibat infrastruktur yang terputus. Kita memang sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja. Memang selalu saya bilang saya paling takut dengan Sumatera. Dan kedua Sulawesi, itu yang saya takutin karena mohon maaf, fokusnya bencana ada di daerah sana. Itu yang saya lihat. Gambaran yang diterima Feni Rama sepanjang ia melakukan tirakatan sesungguhnya lebih menakutkan. Ia melihat ada luapan air yang menenggelamkan banyak orang, air di mana-mana, sehingga orang-orang menjerit ketakutan. Mereka yang mampu menyelamatkan diri terkurung oleh lautan air sehingga tidak bisa berbuat apa-apa selain merintih. Allah baiknya Tuhan kepada kita itu diminimize bencana. Tetap namanya takdir itu harus tetap berjalan. Tapi kalau menurut saya apa yang saya lihat itu sebenarnya lebih dahsyat dari yang keadaan sekarang ini gitu. Sungguh mengenaskan. Bencana yang terjadi di Sumatera pekan lalu masih terasa sangat memilukan. Ratusan nyawa menjadi korban, sedangkan kerugian material juga tak terhitung jumlahnya. Saat ini masih banyak masyarakat yang ada di Sumatera Utara, Aceh, hingga Sumatera Barat terisolir di tempat-tempat terpencil akibat infrastruktur yang terputus. Tapi yang semakin menyedihkan adalah bencana alam masih belum berakhir. Pulau Sumatera menjadi salah satu wilayah yang akan kembali digempur bencana alam. Salah satu bencana yang sedang dalam perjalanan adalah badai angin yang sangat besar. Lalu, daerah mana lagi yang masih rawan bencana? Mengapa Jawa Barat termasuk wilayah yang harus berhati-hati di akhir tahun nanti? Benarkah air sedang menuntut haknya? Tidak boleh lengah. Pulau Sumatera belum aman dari mara bahaya, sebab tanda-tanda bencana masih sangat kuat. Hal ini dilihat berdasarkan penerawangan oleh seorang anak indigo. Saat ini Sumatera memang sedang dalam penataan semesta setelah mengalami kerusakan yang sangat berat. Jadi bukan tidak mungkin masih akan ada bencana-bencana lain yang lebih menakutkan. Selain Sumatera, beberapa wilayah yang juga rawan bencana besar adalah Sulawesi dan Jawa Barat. Tempat-tempat yang selama ini menjadi langganan bencana di Jawa Barat harus waspada karena sewaktu-waktu bisa dihantam bencana. Untuk masyarakat yang sedang membangun, Feni mengingatkan untuk tidak dekat dengan laut, sebab saat ini air sedang menuntut haknya, sehingga berada dekat dengan laut bisa sangat berbahaya. Tapi benarkah bencana adalah teguran agar manusia bertaubat? Lalu apa yang harus dilakukan agar terhindar dari mara bahaya akibat bencana alam? Masa depan memang misterius dan penuh tanda tanya. Tak usah menerka-nerka, karena was-was akan menerawang kehidupan selebriti serta mengungkap asmara, karir, dan peruntungan. Tiba-tiba deh. Makin gede. Sepekan lebih setelah banjir bandang dan tanah longsor menghajar Sumatera, kesedihan masih melanda. Hingga saat ini, sudah lebih dari 400 orang menjadi korban. Sedangkan warga yang selamat merana dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Sebagian besar warga yang selamat terkurung oleh kondisi alam yang rusak berat. Jalanan terputus, sedangkan bahan makanan makin menipis. Menurut Feni Rama yang dikenal sebagai seorang indigo, bencana yang melanda Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh sesungguhnya bukan datang seketika.
Lewat mata batinnya, Feni bahkan sudah mendapatkan gambaran tersebut beberapa bulan sebelum bencana datang. Kondisi ini menunjukkan bahwa semesta sedang dalam keadaan tidak baik. Bumi kita memang sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja. Yang pertama, ya memang kalau lihat dari ukuran usia memang bumi sudah sangat tua. Nah, sebelum Sumatera ini terjadi bencana, memang saya sudah pernah prediksi ya 3 bulan yang lalu ya di salah satu media sosial ya. Di sana saya diminta untuk memprediksi kejadian akhir tahun, dan memang selalu saya bilang saya paling takut dengan Sumatera dan kedua Sulawesi. Itu yang saya takutin karena mohon maaf, fokusnya bencana ada di daerah sana. Itu yang saya lihat. Jadi untuk pergeseran tanah, air, angin, itu memang fokusnya bencana tahun ini, akhir tahun ini berada di Sumatera. Gambaran yang diterima Feni Rama sepanjang ia melakukan tirakatan sesungguhnya lebih menakutkan. Ia melihat ada luapan air yang menenggelamkan banyak orang, air di mana-mana, sehingga orang-orang menjerit ketakutan. Mereka yang mampu menyelamatkan diri terkurung oleh lautan air sehingga tidak bisa berbuat apa-apa selain merintih. Penglihatan Feni sebagai anak indigo bahkan sudah pernah diungkap dalam sebuah postingan di sosial media. Jadi saat itu saya baru selesai dari puasa ya, saya biasa puasa tidak makan nyawa ya, buka puasanya. Nah, saya habis istilahnya itu tapa diri lah ya untuk mengecas diri saya lagi karena saya memang habis spiritual journey, perjalanan kerja juga ke Indonesia Timur. Nah, saat itu saya ngecas diri saya, lalu ketika saya habis puasa, saya dalam keadaan habis zikir, itu saya dilihatkan sebuah gambaran air di mana-mana dan seharusnya tsunami. Tapi karena baiknya Allah, baiknya Tuhan kepada kita, itu diminimize bencana. Tetap namanya takdir, itu harus tetap berjalan. Tapi kalau menurut saya, apa yang saya lihat itu sebenarnya lebih dahsyat dari yang keadaan sekarang ini gitu. Pergerakan air yang seperti tsunami sesungguhnya bukan gambaran baru yang dilihat Feni Rama. Ia bahkan telah mendapatkan gambaran gempuran air ini sejak Tri Madya Chandra silam. Hantaman air bah yang menyerupai tsunami pada akhirnya terjadi saat hujan tak berhenti menumpahkan seluruh persediaan airnya di langit. Sementara itu, tanah yang gembur tanpa penyangga dengan mudah digempur, kemudian digelontorkan sebagai cairan lumpur yang menghanyutkan apa saja yang dilewatinya. Itulah amukan air yang menyerupai tsunami. Bencana di Sumatera ini memang udah dilihatkan 3 bulan lalu ke saya, dan harusnya lebih dahsyat dari ini. Harusnya ada tsunami, tapi kalau ngeliat airnya ya seperti ini ya sama aja ya seperti tsunami. Cuman bedanya ya kalau tsunami kan konotasinya sudah sangat menegangkan. Menurut saya Allah masih baik kepada kita. Takdir harus tetap berjalan tapi diminimize, itu menurut saya seperti itu. Malapetaka yang terjadi di Sumatera mungkin memang sudah saatnya terjadi. Apalagi kerusakan ekosistem serta pembabatan hutan semakin tak bisa dikendalikan. Celakanya, setelah aksi pembalakan liar terus terjadi, tidak ada keinginan untuk mengembalikan hutan menjadi hijau lagi. Pohon tidak ditanami kembali, sementara tanah semakin rawan untuk tergerus air hujan. Maka hutan-hutan yang sudah kehilangan pepohonan adalah pintu buat datangnya semua bencana, terutama banjir bandang dan tanah longsor. Mau tidak mau, bencana harus dimaknai sebagai sebuah teguran. Sebuah bencana itu memang ada teguran untuk kita, karena kita hidup itu suka tidak suka berdampingan dengan alam. Ya, memang alam itu kan bisa kita pergunakan, bisa kita manfaatkan. Tetapi ya kita juga harus ada pakemnya gitu loh. Sadar diri bahwa kalau kita habis membongkar suatu tanah, kekayaan alam, alangkah baiknya kalau dirapihin kembali atau ditanam lagi pohon-pohonan agar ada bibit-bibit kembali. Jadi kita jadi tidak
merusak gitu loh. Itu menurut saya seperti itu. Jadi ya mohon untuk dijaga untuk kelestarian alam semesta. Selama mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Tuhan di dunia ini, mereka tentunya punya tanggung jawab, punya pekerjaan dan punya tugas juga dari Allah. Sama juga dengan seperti kita sebagai manusia. Jadi alangkah baiknya untuk ke depan dengan kita hidup berdampingan dengan alam semesta. Saat ini, bencana yang didominasi oleh air memang sudah semestinya terjadi. Sebab, air seperti kehilangan keramahannya sebagai unsur penting alam semesta. Dalam pandangan Feni Rama, air sedang menuntut haknya. Dan itu tidak bisa dicegah dengan cara apapun. Dalam waktu yang tidak lama, air akan menguasai banyak tempat. Mohon maaf, bukan saya menakuti. Namun di sini air menuntut haknya. Jadi air banyak ke daratan, ke depannya makin bertambah. Dia seperti merasa bahwa tanah yang ada sekarang itu adalah dulu lautan. Jadi air makin maju ke depan, air makin maju ke daratan, sehingga daratan makin terkikis karena memang sudah mulai air sudah makin menguasai. Tapi benarkah setelah banjir bandang dan tanah longsor, bencana akan kembali menerjang Pulau Sumatera? Mungkinkah bencana dahsyat badai angin akan menambah kepiluan masyarakat? Jangan lupa saksikan Was-Was setiap Senin, Rabu, dan Sabtu. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Saya lihat ya, penonton Was-Was. Tiba-tiba nih. Makin gede. Memang tidak bisa dihindari, bencana yang menghajar Pulau Sumatera bukan datang tiba-tiba. Ada sebab yang berakibat sangat menyedihkan. Setelah melewati rangkaian bencana menakutkan, saat ini alam sedang menata kembali Pulau Sumatera yang sudah porak-poranda. Pulau Sumatera menjadi target pertama penataan kembali semesta yang akan disusul daerah-daerah lain. Ini prediksi saya ya. Letak geografis yang banyak penataan pertama itu adalah di daerah Sumatera. Tadi saya bilang bahwa bumi itu memang butuh penataan, itu pertama. Dan kedua, banyak penataan kembali tatanan tanah bumi gitu, geseran. Nah itu ada perubahan-perubahan. Pulau Sumatera rupanya memang mengalami kerusakan yang tidak main-main. Sehingga alam yang merana telah mengirimkan bencana dengan dampak yang tak terhingga. Dalam teropong batin Feni Rama, kondisi ini membuat Pulau Sumatera mengalami banyak perubahan. Di tengah suasana penataan kembali itulah, muncul beberapa bahaya yang sesungguhnya adalah proses menuju keharmonisan. Untuk masyarakat di Sumatera diharapkan untuk terus waspada. Apalagi jika sedang mendirikan bangunan, jangan berada terlalu dekat dengan laut. Takutnya nanti akan menjadi sasaran bencana yang tak terduga. Apalagi saat ini juga sedang ada bahaya baru, yaitu datangnya badai angin yang mengerikan. Kita akan kedatangan tamu di akhir tahun. Dan sekarang sudah mulai on the way untuk menuju Indonesia. Tamunya itu adalah badai angin. Sedih saya menyampaikan, Sumatera akan kena kembali. Daerah Sumatera akan kena cobaan kembali selain air angin, badai angin akan hadir di akhir tahun. Mohon maaf, itu yang ada di penglihatan saya, dan saya sebenarnya berat loh bicara kayak gini. Saya sih berharapnya ya untuk ke depannya pembangunan itu jangan terlalu menjorok ke arah depan laut. Itu karena memang tadi saya bilang dia akan hadir kembali. Badai angin yang bisa memporak-porandakan apa saja tidak hanya melanda wilayah Sumatera, sebab tanda-tanda badai juga muncul di Pulau Jawa. Tapi yang sangat mencemaskan Feni Rama adalah beberapa daerah di Jawa Barat yang selama ini memang menjadi langganan bencana. Dalam penglihatan mata batinnya, Bogor akan menjadi epicentrum badai angin di Jawa Barat. Setelah itu badai akan masuk ke wilayah Depok, sehingga daerah-daerah di sekitarnya juga harus waspada. Meski daya rusaknya tidak sehebat yang terjadi di Sumatera, tapi badai angin yang menghajar Jawa Barat
tetap sangat berbahaya. Dan memang badai angin ini tidak hanya kena di Sumatera, ada titik di beberapa Jawa Barat, ya, tapi tidak sedahsyat yang berada di daerah Sumatera. Kalau untuk di daerah Jawa Barat itu di Bogor satu titik aja, dan kemarin memang sudah kena bencana ya, bencana tanah longsor itu, dan itu akan terulang lagi, tapi itu untuk angin. Nah, daerah selanjutnya yang harus waspada itu daerah Depok. Anak indigo sudah memberi sinyal akan datang tamu tak diundang berupa badai angin yang sangat berbahaya. Lantas, apa yang harus dilakukan agar selamat dari segala bencana? Sesaat lagi Was-Was akan mengungkapnya. Tetap like, subscribe, dan juga share. Karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was. Dalam menghadapi semua bencana, memang tidak ada yang bisa dilakukan kecuali menyerahkan yang terbaik kepada Tuhan. Selain sebagai teguran, bencana juga memberi isyarat agar umat manusia kembali ke jalan yang benar, tidak berbuat maksiat, tidak pula merusak tatanan alam. Banjir besar dan tanah longsor yang menghajar Sumatera bukan hanya pertanda ada kerusakan alam. Lebih dari semua itu, ini juga menjadi sinyal bahwa banyak hal yang dilanggar, termasuk adat istiadat yang semakin jauh ditinggalkan. Jadi sudah saatnya kita kembali merawat adat serta menjaga kelestarian alam. Dengan begitu akan tercipta harmoni antara manusia dengan alam semesta, sehingga tidak ada lagi bencana-bencana yang menakutkan. Jadikanlah ini untuk hal positif, dalam arti kata lebih dekat, mendekatkan diri lagi kepada Tuhan. Lebih yang sudah taat, lebih taat lagi gitu ya. Dan kedua, budaya yang sudah ada di Sumatera, penghormatan terhadap alam semesta, tolong ditingkatkan kembali, tolong didirikan kembali adat istiadat, budaya bagaimana kita penghormatan kita kepada alam semesta. Bukan kita mentuhankan atau kita bisa dibilang musyrik atau bagaimana, tidak. Tapi selama kita hidup berdampingan dan selama itu adalah penghormatan kita. Penghormatan itu bukan hanya untuk milik sesama manusia, tapi selama itu adalah ciptaan Tuhan. Kalau menurut saya, kita harus menghormati itu gitu. Bencana besar yang menghantam Pulau Sumatera sejatinya adalah sebuah pertanda. Pertanda untuk berhati-hati menghadapi amukan alam, apalagi alam yang selalu dirusak setiap saat. Kemarahan semesta dengan mengirimkan banjir bandang dan tanah longsor adalah akibat dari perbuatan manusia. Tapi, semoga bencana ini bisa memberi pelajaran untuk tidak seenaknya mempermainkan alam.